Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Hari ini jam 2.38 sore PM di New York, tanggal 9 Februari. Yes, ini masih jam kerja, market masih buka, jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jam lagi market akan tutup. Ya, sambil duduk-duduk menikmati market, saya ingin membahas atau men-sharingkan sesuatu yang sangat menarik. Dan ini menjadi pembicaraan di grup Reality Transform. Jadi kalau Anda sekarang adalah anggota member dari Reality Transform, nah kita punya suatu grup yang namanya alumni Reality Transform. Jadi Reality Transform 1, 2, dan 3 itu ada alumninya. Alumni adalah kumpulan dari semua peserta Reality Transform. Ya, jadi di sini kita bisa berdiskusi, biasanya kita berdiskusi panjang lebar, banyak tentang finansial, tentang spiritual, tentang kehidupan dan segala macam. Ya, dan kebetulan kemarin ya grup ini lagi berdiskusi tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang hukum polaritas. Ya, jadi ini saya sendiri yang mengetik, ya, alumni Reality Transform, jadi saya sendiri yang mengetik, ya, hukum tentang polaritas. Dan ini sangat menarik, pembahasannya sangat panjang, dan di video kali ini saya akan memberikan sharing, ya, tentang apa yang saya ketahui tentang hukum polaritas ini. Oke? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, ini adalah hukum polaritas, dan mungkin ada beberapa teman yang baru mendengarkan polaritas itu apa sih, Pak? Pada intinya adalah polaritas itu sebenarnya ya seperti lawan kata. Jadi pada intinya gini, kalimat dasarnya atau kalimat untuk orang awamnya adalah bahwa segala sesuatu di dunia ini harus ada lawannya. Ya, jadi harus ada titik ekstrimnya. Mari kita bahas, ya. The law of polarity, hukum dari polaritas. Hukum, ya. Jadi bukan teori. Ini adalah hukum. Jadi ini adalah pola semesta, pola yang ada dalam semesta kita yang sulit kita bantah. Ya, sulit kita bantah. Mari kita lihat. Everything that exists, segala sesuatu yang ada, has an opposite. Ya, segala sesuatu yang ada itu selalu punya lawannya. Ya, and cannot exist without it. Dan kalau tidak ada lawannya, maka itu tidak akan pernah ada. Ya, the only separation is what side of the spectrum it exists on. Jadi perbedaannya cuma seperti kalau misalkan Anda lihat siang dan malam, ya. Perbedaannya cuma sekedar seperti melihat siang dan malam. Ya, itu seperti siang berbeda dengan malam. Ya, tapi keberadaannya, ya, antara siang dan malam itu absolut. Jadi artinya tidak ada yang namanya siang kalau malam tidak ada. Ya, demikian pula tidak ada namanya malam kalau siang itu tidak ada. Paham, ya? Jadi segala sesuatu di dunia ini, kita ini punya lawannya. Ya, ada lawannya. Dalam segala macam part kehidupan ini semua ada lawannya, karena kalau tidak ada lawannya berarti itu tidak ada. Tidak pernah eksis. Ya. Saya ulang lagi, segala sesuatu harus ada lawannya. Kalau tidak ada lawannya, berarti tidak pernah eksis. Contoh sekarang, kalau seperti gambar ini, seperti kita melihat siang dan malam. Ya, banyak kita lihat polaritas itu. Misalkan kita lihat paling sederhana adalah siang dan siang dan malam. Oke. Kemudian kita melihat apalagi laki-laki dan perempuan misalkan. Ya, laki-laki dan perempuan. Ini yang paling sederhana aja, ya kan, siang dan malam. Nah, perhatikan di sini. Seolah-olah seperti memang benar kalau kita ngomong siang adalah sisi positif, malam sisi negatif misalkan, plus dan minus. Ya. Mungkinkah ada siang tanpa malam? Nggak mungkin. Dan siang ini plus, malam ini minus. Dua titik ekstrim yang berbeda. Jadi kalau kita melihat ini harus ada perbedaan. Ya, dan ini adalah ekstrim. Ini juga adalah ekstrim. Paham, ya? Jadi kalau siang bisa panas, malam bisa dingin. Kalau siang kita terang benderang, malam bisa gelap gulita. Jadi ada dua titik ekstrim di sini, maka kemudian ada perbedaan di antaranya. Karena itulah ada namanya
kehidupan. Ya, karena itulah ada, berarti eksis, berarti ada namanya kehidupan. Ya, kalau misalkan ada satu tempat siang terus misalkan, maka itu akan menjadi satu tanda tanya ya. Ya, jadi kalau misalkan ada tempat yang siang terus Pak, tidak pernah malam Pak, siang terus, forever and ever, siang terus sepanjang tahun ya. Jangan Anda bilang, Pak, di Alaska itu kan kalau musim dingin, malamnya lebih panjang. Ya of course, tapi lihat Anda ketika musim panas, siangnya lebih panjang. Paham ya? Paham ya? Jadi nggak ada yang sepanjang tahun siang terus, nggak ada. Jadi mereka harus ada siang dan malam. Nah perhatikan, siang dan malam adanya kehidupan. Jadi kalau Anda bisa melihat siang, ya sama seperti sekarang saya ada di New York, sekarang jam 2.43 sore di sini ya. Jadi matahari masih kelihatan. Ada bagian lain di dunia ini yang masih gelap. Ya, mungkin di Indonesia. Di Indonesia sekarang jam 2.44 pagi, subuh di Indonesia, yang tentu saja matahari belum terbit. Paham ya? Jadi dengan landasan pola berpikir ini kita akan akan menggali banyak hal dalam hukum polaritas ini. Ya, perhatikan laki-laki dan perempuan. Kalau Anda bisa melihat laki-laki, ya, maka sekarang kita pasti bisa juga melihat perempuan. Pasti ada namanya perempuan, pasti ada. Karena apa? Kalau sekarang dibilang dunia cuma isinya laki-laki semua, maka dunia tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena laki-laki harus ada perempuan. Kalau misalkan laki-laki dibilang kutub positif, perempuan dibilang kutub negatif, yes, memang iya, harus ada. Paham ya? Itu namanya kehidupan. Jadi nggak mungkin kita bilang bahwa dunia ini yang paling bagus adalah kalau isinya laki semua. Atau dunia ini bagus kalau isinya perempuan semua. Nggak bisa. Laki-laki ini bisa ada karena ada perempuan. Perempuan juga ada karena ada laki-laki. Paham ya? Demikian juga ada yang namanya nasib baik. Dan nasib buruk. Oke, nasib baik dan nasib buruk. Inilah pengembangannya. Jadi semua pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Otomatis. Mungkin nggak sekarang ada orang yang mengatakan bahwa nasib saya baik terus, mujur terus, beruntung terus. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau Anda bisa merasakan nasib baik, berarti nasib buruk itu pasti ada. Saya ulang lagi. Kalau Anda bisa merasakan nasib baik, dari mana Anda tahu? Misalkan, Pak, saya ini orangnya beruntung terus nih. Oh iya, good. Pertanyaannya sekarang, dari mana Anda tahu kalau Anda orang beruntung? Perhatikan, nasib baik itu hanya bisa muncul kalau ada pembandingnya. Ya, mulai seru ya. Ini topik kali ini pembahasannya agak-agak perlu berpikir sebentar. Anda bisa lihat video ini berulang kali ya supaya bisa mendapatkan benang merahnya. Ya, perhatikan nasib baik dan nasib buruk. Oke. Nah, sekarang ya Anda bisa mengatakan, Pak, nasib saya ini baik terus loh Pak, bagus. Nah, kok bisa tahu Anda punya nasib baik? Ya, karena ada pembandingnya. Kalau ada pembandingnya berarti ada sisi yang berbeda, betul? Kalau tidak ada perbedaan, mungkinkah bisa dibandingkan? Gak bisa. Jadi kalau Anda mengatakan nasib baik, berarti otomatis pasti ada nasib buruk. Betul? Demikian pula sebaliknya kalau Anda mengatakan, Pak, saya nasibnya sial terus nih Pak. Saya ini kok hidup kok sial terus. Dari mana Anda tahu? Wih, saya kan merasakan Pak. Bukan merasakan. Dari mana Anda bisa merasakan? Anda bisa merasakan dari mana? Dari membandingkan. Berarti ada yang dibandingkan. Yang dibandingkan apa? Nasib baik. Of course. Berarti saya tanya dulu, ada dulu ya eksisnya. Perhatikan di sini. Fokus pada kata apa? Eksis. Ya, everything that exists, segala satu yang ada has an opposite and it cannot exist without it. Ya, jadi segala satu yang ada itu pasti ada pembaliknya. Ada balikannya. Dan kalau pembaliknya tidak ada, maka itu tidak mungkin ada. Jadi kesimpulannya, kalau Anda bisa merasakan nasib buruk, misalkan Anda berada di sini sekarang, bisa merasakan nasib buruk, ya berarti nasib buruk itu ada, betul? Kalau nggak ada, nggak bisa dirasakan. Lah karena nasib buruk itu ada, maka nasib baik pun juga ada. Otomatis harus. Otomatis. Karena kalau sekarang dibilang nasib buruk itu ada, nasib buruk baik tidak ada, maka itu nasib buruk tidak akan mungkin ada. Bisa dipahami? Ya.
Jadi inilah dasar hukum dari polaritas. Pengembangannya masih banyak, kita bisa diskusikan ini panjang lebar, tapi ini adalah dasar berpikirnya. Ya, ini adalah hukum. Saya ulang lagi ya, ini adalah hukum. Anda mau suka nggak suka, ini adalah hukum. Ini adalah pola dalam semesta. Saya paling suka belajar namanya pola. Kenapa? Karena kalau Anda udah tahu polanya, pola itu berarti ini hukum tuh apanya? Peraturannya, cara mainnya. Nomor satu adalah Anda harus tahu dulu. Setelah itu baru kita bisa memainkan pola ini. Paham ya? Jadi nomor satu tahu dulu, sama seperti kita main sepak bola. Ya kalau kita nggak tahu cara mainnya, kita cuma asal tendang bola, ya nggak bisa menang. Sama juga dalam hidup ini, kalau kita tidak tahu cara mainnya, kita tidak tahu kita tidak tahu rule-nya, bagaimana peraturannya, maka bagaimana kita bisa menang? Nggak mungkin. Ya, oke? Nah, sekarang kalau kita melanggar pola semesta, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penderitaan. Saya ulang lagi, kalau kita melanggar pola dari semesta, maka yang terjadi adalah penderitaan. Itu indikatornya. Jadi kalau Anda menderita, karena apa? Karena Anda melanggar pola semesta. Pak, kasih contoh Pak, bagaimana kita ini melanggar pola semesta? Oke, saya akan kasih contoh, oke? Ya, sekarang kalau kita lihat, Anda memilih yang mana? Nasib baik atau nasib buruk? Perhatikan, dengan kita memilih, maka sebenarnya kita sudah melanggar hukum alam. Kenapa? Karena begitu Anda memilih nasib buruk, nasib baik, maka nasib buruk sudah antri untuk datang, tinggal menunggu waktu. Betul? Ya, lalu kemudian ketika kita memilih nasib baik dan kemudian nasib baik beneran datang, maka apa yang terjadi? Kita bahagia. Nah, ketika kita sudah berbahagia karena nasib baik kita, maka nasib buruk sudah mengantri di belakang kita. Dan ketika nasib buruk datang, maka apa yang terjadi? Kita pun menolak itu. Kita nggak mau itu. Saya maunya nasib baik, Pak. Saya nggak mau nasib buruk. Saya cuma maunya yang baik-baik aja, Pak. Nggak mau yang buruk-buruk. Apakah mungkin? Jawabannya adalah perumpamaannya sama seperti Anda memilih siang atau malam. Betul? Sekarang mana yang lebih baik? Siang atau malam? Jawabannya adalah kenapa harus memilih? Karena dengan Anda memilih, maka sekarang Anda sudah melawan semesta. Ya, kenapa? Karena sekarang siang bukan lawan dari malam. Siang adalah pelengkap dari malam. Malam ada pelengkap dari siang. Sama juga dengan terang dan gelap misalkan. Ya. Dari segi pikiran kita ini selalu melihat polaritas sebagai satu hal yang berlawanan satu sama lain. Ya, sehingga dengan menggunakan pikiran kita diharuskan untuk memilih. Kamu pilih ini apa pilih ini. Ya, sedangkan di dalam spiritual, ya, kita diajarkan untuk tidak memilih. Kenapa saya harus memilih? Dengan kita memilih, maka sebenarnya Anda sudah melawan hukum semesta. Kenapa? Karena kalau kita memilih, seolah-olah kita pro. Kita suka sama yang terang, tidak suka sama yang gelap. Paham maksudnya? Ya, inilah sebenarnya kalau kita lihat. Ini adalah ilmu sainsnya kenapa orang bisa menderita. Apa penyebab dari penderitaan? Karena Anda memilih. Kalau Anda tidak memilih, siang maupun malam itu bukan harus dipilih, tapi kita nikmatin. Siang bukan lawan dari malam, sehingga kita tidak perlu memilih. Ketika siang datang kita bahagia, ketika siang berakhir pun matahari terbenam, jadi sore, malam datang kita pun juga bahagia. Maka disitulah penderitaan akan hilang secara otomatis. Ini teorinya. Ya, sama juga tadi. Kalau kita ngomong, kalau kita sekarang memilih nasib baik terus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan pasti menderita. Kenapa? Karena begitu kita memilih nasib baik, nasib buruk akan datang. Tinggal menunggu waktu. Ya, demikian pula kalau kita sekarang sedih berlebihan karena mengalami nasib buruk, kita lupa bahwa nasib baik pun juga akan segera datang. Nggak bisa orang itu sial terus, nggak bisa. Ya, cuman pemikiran kita, pola pikir kita itu ekstrim. Ya, pola pikir kita ekstrim. Kita berpikir bahwa satu hari ini saya sial terus, Pak. Satu hari ini saya nggak pernah beruntung, Pak. Satu hari ini pokoknya saya tuh problem terus, ruwet terus. Oh iya? Oh ya? Oh nggak percaya? Ayo gini. Kalau Anda ikut kelas Lihat Transform, ya, ada satu kegiatan di mana Anda harus menulis, mencari hal-hal positif yang terjadi dalam satu hari.
ternyata kalau kita mau cari, perhatikan ya, ternyata kalau kita mau cari, dalam keadaan paling sial sekalipun, kita masih bisa menemukan hal positif. Betul? Berarti kesimpulannya, hal positif ini biarpun hari kita sial, berarti sebenarnya yang positif ini ada atau tidak ada? Ada ternyata. Cuman kalau itu tidak dicari, ingat pikiran kita punya namanya RAS. Ya, lihat video saya di YouTube sebelumnya, kita sudah bahas tentang RAS. Artinya apa? Otak kita kalau didesain untuk mencari sesuatu, maka ini akan ketemu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua peristiwa yang kita alami, semua kejadian yang kita alami dalam hidup kita sebenarnya itu adalah netral. Kamu mau cari sisi positifnya? Ada. Sisi negatifnya juga ada. Dan ini sama dengan hukum polaritas. Ini tidak melanggar hukum polaritas. Dapat pelajarannya? Ya. Sama juga, adakah Pak orang yang jahatnya minta ampun Pak, sampai gak ada baik-baiknya? Gak mungkin. Karena kalau dia jahat tok, murni, maka dia gak akan mungkin ada. Paham maksudnya? Ya, ingat hukum polaritas mengatakan kalau dia tidak punya lawannya, everything that exists has an opposite. Of course, dalam diri saya, ya dari saya ada opposite-nya. Benar, gak mungkin saya bilang, waduh, misalkan Pak Irwan ini adalah seorang penjahat misalnya. Lalu kemudian ini isinya negatif semuanya di sini, gak ada bener-benernya orang. Mungkin gak? Gak mungkin. Gak mungkin, tapi pikiran kita mengatakan seolah-olah ini mungkin. Seolah-olah Pak Irwan ini penjahat, saking jahatnya, gak ada baik-baiknya. Ya karena itulah Anda mengalami suatu yang namanya kebencian. Kebencian luar biasa. Kenapa? Karena Anda hanya fokus melihat sisi jelek-jeleknya aja. Sementara apakah mungkin Pak Irwan yang super jahat, super brengsek, super bajingan ini bener-bener gak ada positifnya? Gak mungkin, pasti akan ada positifnya kalau kita mau mencari. Sama juga dengan yang ini kan. Nah, mulai paham? Ya, mulai paham ya. Demikian juga orang yang baiknya luar biasa. Sekarang dibalik, sekarang Pak Irwan ini baiknya luar biasa. Pokoknya udah Pak Irwan kayak dewa deh. Pokoknya orang terbaik namanya Pak Irwan. Pertanyaan saya, apakah mungkin Pak Irwan ini baik semua? Gak ada negatifnya? Gak mungkin. Kalau mau dicari, cobalah Anda cari, perintahkan RAS Anda untuk mencari yang negatifnya, maka keluarlah sisi negatif. Bangsa ternyata Pak Irwan itu penipu. Oh bangsa Pak Irwan itu ternyata tukang bohong. Oh Pak Irwan itu ternyata bla 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 bla. See? Ya, jadi artinya selama Pak Irwan eksis, ya, eksis berarti ada, berarti suka tidak suka, mau nggak mau, Pak Irwan pasti ada sisi positifnya dan pasti ada sisi negatifnya. Good? Ya, paham ya? Ini ilmu berguna banget ketika sekarang Anda lagi mengalami problem, lagi mengalami penyakit misalkan, atau lagi mengalami kerugian hidup. Coba lihat, apa iya kejadian yang Anda alami sekarang itu cuma negatif semua? Enggak, cari sisi positifnya. Nggak ketemu, ya sulit. Ya memang iya, tapi bukan berarti karena sulit, bukan berarti itu tidak ada. Kenapa? Karena ada hukum namanya hukum polaritas. Sekali lagi saya ulang-ulang, ini namanya hukum, bukan teori. Oke, ini namanya hukum. Jadi kalau sekarang Anda lihat kejadian yang saya alami ini berat banget, Pak, ini gini, bla 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 bla. Iya, karena Anda fokusnya cuma ke yang negatif. Solusinya, coba perintahkan RAS-nya cari sisi positifnya. Mau apapun kejadian, segila apapun kejadian yang Anda alamin sekarang, senegatif apapun itu, kalau mau dicari sisi positifnya, pasti ketemu. Gak mungkin gak. Apa yang terjadi kalau Anda sekarang cari sisi positifnya? Sekarang Anda kembali menjadi netral. Good. Ya, menarik ya. Anda suka pembelajaran seperti ini? Ya, Anda bisa ikut belajar di Kelas Reality Transform. Dan memang seperti inilah kita berdiskusi di dalam grup ini. Ya, jadi semua saling menghormati, semua saling menghargai di dalam grup ini. Dan kita lebih bisa diskusi lebih dalam karena di dalam member ini kelompok kita jauh lebih kecil, jadi sensornya lebih banyak dikurangi dibandingkan dengan kalau kita di grup umum seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dicatat ya, dicatat ini adalah pembelajaran yang sangat-sangat penting. Ini adalah pola dan kehidupan ya. Semoga kita berjodoh, kita bisa ketemu di Reality Transform yang keempat. Oke, terima kasih, thank you, I love you all, bye.